Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Sarim Suhendro dan Ibu Liza Alfia selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami yaitu PBL atau Project Based Learning kami, yaitu tentang pengakuan aset tidak berwujud. Anggota kelompok kami terdiri dari Alif Syafwan Surya Hamid, Sofi Nur Aisyah, Ronovan, dan saya sendiri, Raihan Raya Diva Adelvi. Untuk materi yang pertama, akan saya jelaskan. Untuk materi yang pertama yaitu motivasi. Motivasi ini sendiri adalah overview dari seluruh materi yang akan kami jelaskan. Aset tak berwujud seperti paten, merek dagang, dan perangkat lunak semakin mendominasi nilai perusahaan modern. Namun pengakuan dan pengukuran aset ini dalam laporan keuangan masih menjadi tantangan besar. Sifatnya abstrak, nilai yang fluktuatif, dan kurangnya standar akuntansi yang komprehensif membuat penilaian aset tak berwujud menjadi kompleks. Selanjutnya ada fenomena. Pengakuan dan pengukuran aset tak berwujud, terutama di perusahaan, teknologi, dan startup, menjadi tantangan tersendiri dalam dunia akuntansi. Aset seperti goodwill, merek dagang, dan data penggunaan memiliki nilai ekonomi yang signifikan, namun sulit dinilai secara objektif karena kurangnya standar akuntansi yang spesifik dan sifatnya yang tidak kasat mata. Perbedaan antara nilai pasar yang dipersepsikan investor dan nilai buku seringkali menjadi jurang yang lebar. Akibatnya, laporan keuangan perusahaan menjadi kurang transparan dan dapat mengurangi kepercayaan investor. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pengembangan standar akuntansi yang lebih adaptif dalam proses penilaian aset tak berwujud. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Isu konseptual, pengakuan dan pengukuran aset tidak berwujud menjadi tantangan besar dalam akuntansi modern, terutama untuk aset seperti hak cipta, paten, dan merek dagang. Di antaranya yaitu yang pertama ada pengakuan terbatas. Standar akuntansi yang terlalu konservatif dan berfokus pada bukti transaksi membatasi pengakuan aset tidak berwujud yang nilainya sulit diukur secara langsung. Yang kedua ada pengukuran sulit. Itu yang dimana nilai aset tidak berwujud sangat fluktuatif dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama faktor eksternal, yang terutama faktor eksternal sehingga sulit untuk menentukan nilai yang akurat dan relevan. Yang terakhir itu yang ketiga, ketidakseragaman metode. Penggunaan nilai wajar sebagai metode pengukuran tidak konsisten di berbagai negara dan sektor, menyebabkan ketidakpastian dalam penyajian laporan keuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Nur Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan teori atau pengakuan dan pengukuran aset tidak berwujud seperti hak cipta, paten, merek dagang. Dalam akuntansi merupakan tantangan karena sifatnya yang tidak berwujud dan nilai yang sulit diukur. Pendekatan utama yaitu ada dua, biaya historis dan nilai wajar. Biaya historis sendiri mencatat aset pada harga perolehan, lebih objektif tapi kurang mencerminkan nilai pasar saat ini. Nilai wajar mencatat aset berdasarkan nilai pasar saat ini, lebih relevan lagi dan lebih subjektif dalam penilaian. 1. Yaitu teori nilai ekonomi. Yang pertama, fokus pada arus kas masa depan. Nilai aset ditentukan oleh kemampuan menghasilkan keuntungan di masa depan. Yang kedua, tantangan dalam proyek, yaitu ketidakpastian dalam memprediksi arus kas masa depan menjadi tantangan utama. Yang ketiga, pentingnya resiko. Tingkat diskonto digunakan untuk memperhitungkan resiko dalam proyeksi arus kas. Yang kedua, teori kepemilikan. Yang pertama yaitu hak hukum dan kontrol. Perusahaan harus memiliki hak hukum dan kontrol dan aset serta manfaat ekonominya. Yang kedua, tantangan dalam aset tidak berwujud. Yang ketiga, implikasi akuntansi yaitu pengakuan dan pelaporan aset tidak berwujud harus transparan dan mencerminkan kontrol perusahaan atas aset tersebut. Kajian. Dari berbagai hasil kajian dan penelitian yang dilakukan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa pengakuan dan pengukuran aset tidak berwujud masih menghadapi banyak kendala, baik secara teoritis maupun praktis. Salah satu temuan utama dalam penelitian yang dilakukan oleh Bay and Lee 2020 adalah bahwa perusahaan di sektor teknologi sangat bergantung pada aset tidak berwujud seperti perangkat lunak, algoritma, dan alat
laporan dan data pengguna. Dalam pengakuan aset ini, dalam laporan keuangan seringkali terbatas oleh standar akuntansi yang ada, yang tidak memungkinkan akuntansi atas aset yang tidak dapat diukur secara langsung. Masalah utama yaitu sulit diukur, standar yang tidak jelas, dan independensi penerapan. Akibatnya, informasi yang tidak lengkap, investor dan pemangku kepentingan lainnya hanya dapat gambaran yang tidak jelas antara nilai perusahaan. Pengambilan keputusan yang kurang akurat. Keputusan bisnis yang diambil bisa saja salah karena informasi yang tidak lengkap. Sekian, terima kasih. Baik, materi selanjutnya adalah implikasi praktis. Pengakuan dan pengukuran aset tidak berwujud, terutama di sektor teknologi, masih menjadi tantangan besar. Untuk mengatasi hal ini, beberapa hal perlu dilakukan. Yang pertama adalah transparansi dan akurasi. Perusahaan harus lebih transparan dalam melaporkan nilai aset tidak berwujud dan menggunakan metode pengukuran yang lebih akurat. Lalu yang kedua, pengujian penurunan nilai. Perusahaan juga perlu melakukan pengujian terhadap penurunan nilai secara berkala untuk memastikan nilai aset tidak berwujud tetap relevan. Lalu yang terakhir adalah pengembangan alat analisis. Penggunaan alat analisis yang lebih canggih seperti proyek arus kas dan model keuangan dinamis akan membantu dalam penilaian aset tidak berwujud. Kesimpulannya, pengakuan dan pengukuran aset tidak berwujud dalam laporan keuangan masih menjadi tantangan yang signifikan, terutama bagi perusahaan di sektor teknologi. Aset seperti paten, merek dagang, dan perangkat lunak sulit dinilai secara akurat karena sifatnya yang tidak berwujud dan nilai yang fluktuatif. Akibatnya, informasi keuangan yang disajikan seringkali tidak mencerminkan nilai sebenarnya dari perusahaan, sehingga mengurangi transparansi dan akuntabilitas. Standar akuntansi yang ada saat ini belum cukup fleksibel untuk mengakomodasi kompleksitas aset tidak berwujud, sehingga perlu adanya perbaikan dan pengembangan standar baru yang dapat lebih baik dalam mengukur dan mengakui nilai aset-aset ini. Sekian presentasi dari kami. Baik, sekian presentasi Project Based Learning kami tentang pengakuan aset tidak berwujud. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.